Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ditanya apa alasan orang-orang barat misionaris itu kok bersemangat sekali dalam memurtadkan orang Islam, rupanya ada dasarnya, namanya amanat agung, yakni di dalam kitab Matius pasal 28 ayat 19 sampai ayat 20. Bunyinya begini: karena itu pergilah kamu ke seluruh bangsa, jadikanlah semua bangsa itu muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, jadi ungkapan inilah yang menyebabkan mereka berjalan ke seluruh dunia, yang mereka mengajarkan melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Nah, karena dalam ayat itu dikatakan, ajarkanlah kepada mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Nah, inilah, Masya Allah. Berapa setengah kilo? Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih panas ya? Paslah kita makan tengah hari nanti tuh. Pakai nasi. Tadi itu ibu Iya. aku nampak deku anaknya habis. Assalamualaikum. Oh. Iya po. Assalamualaikum ku kuat ku. Ku ndak iya po ndak anak anu. Oh. Ada tu kuat padik ni. Assalamualaikum. Itu tidur tengah hari. Terjaga rupanya mak anu kayak itu. Kita tidur. Tidur, Masya Allah. Nah, baiklah, kita Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Pergilah ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa murid. Melihat. Nah, kalau kita bandingkan dengan ayat Al-Quran Al-Karim, itu bukan sifatnya mengajak dengan kekerasan, tapi dengan kelembutan. Surat An-Nahl ayat 125. Ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Coba yang ketiga lagi bang separuh. Ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, kebijaksanaan, dan berdebatlah. Nak makan langsung. Entah apa biang. Yang menurut apa itu yo makan dengan aponya sekali. Nya dulu khasiat. Ubi celebu. Di kulitnya tu. Coba. Ada khasiat. Alhamdulillah manis sekali ubi celebu bakar yang dijual orang di Pekanbaru, Simpang Jalan Cipta Karya, dan Simpang Suberantas. Nah, kembali kita persoalan. Tambah bang? Enggak ada. Enak kan? Ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu dengan bijaksana, bil hikmah. Yang kedua, mau'izatil hasanah, nasihat yang lembut, yang baik. Wajadilhum, berdebatlah dengan mereka, ya ahsan, dengan cara yang terbaik. Allahu Akbar, Allahu
akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Berdebatlah dengan cara yang terbaik. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, 40 tahun yang lalu saya pernah bertemu dengan Rusli Nurpia asal Sumatera Barat. Rusli Nurpia ini adalah seorang muslim yang murtad. Sekarang saya masih mendengar namanya, tapi apakah orangnya masih hidup atau sudah mati sudah tidak tahu. Asalnya kalau tidak salah itu dari Lintau, Sumatera Barat. Jadi Rusli Nurpia ini waktu itu saya masih sanawiyah, kira-kira umur saya 16 tahun. Tapi teringat sampai sekarang. Apa katanya? Nabi Muhammad itu katanya penakut katanya. Itu caranya. Itu baru saja dia murtad. Kenapa? Karena dia waktu perang-perang itu dibentengi, dikawal oleh sahabat-sahabatnya. Tuh. Jadi dia itu orang penakut. Kalau orang berani tidak perlu dikawal katanya. Yang kedua, Nabi Muhammad pernah melarikan diri waktu hijrah, lari katanya dengan Abu Bakar. Nah, orang lari itu orang pengecut katanya. Jadi itu saya katanya keluar dari Islam karena tidak setuju, tidak sesuai dengan Nabi Muhammad. Masya Allah. Saya tidak menunjukkan identitas saya waktu itu adalah kelas 2 pesantren. Waktu itu saya dalam perjalanan naik kapal laut, tapi kapal kecil yang namanya Pong-Pong. Entah yang si Rusli Nurpia ini dari mana juga saya tidak tahu. Nah, tapi kebetulan di dalam Pong-Pong itu kami duduk bersama. Ceritanya begitu. Dan kalau dia bercerita itu dia melihat dulu kiri kanan. Dah rasanya aman baru dia bercerita. Kalau ada orang-orang dewasa, dia jarang mau bercerita. Tapi ketika orang yang tua-tua sudah tidak ada lagi, tinggal yang muda-muda, dia buka cerita bagaimana dia murtad dari agama Islam. Yang teringat oleh saya waktu itu, dia menguraikan bahwa Islam itu agama air katanya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu lahir ketika musim penghujan awal yang disebut dengan Rabiul Awal. Di musim penghujan awal. Jadi dapatlah dari mana dia dapat sumber tidak tahu. Dikatakannya Islam itu agama air. Kalau Hindu itu agama api. Dia memuja api. Kalau Kristen itu agama tanah. Jadi ada api, air, tanah. Apalagi satu itu 4 yang dia sebut. Nah, akhirnya dia berkesimpulan agama-agama ini ada kelebihannya, ada kekurangannya. Jadi dia melihat seperti api, ada kelebihannya membakar, tapi kekurangannya disiram dengan air dia jadi padam. Kalau air ini ada kelebihannya, ada juga kekurangannya, bisa dibatasi di perjalanannya, bisa dihambat. Angin, api, air. Kalau angin, angin itu agama Nasrani katanya, agama Kristen, agama angin. Sehingga Nabi Isa itu disebut dengan roh. Roh Allah katanya. Roh itu angin atau suatu makhluk gaib, Masya Allah, yang susah untuk dibahasakan dengan baik.
Nah, itulah ingatan saya, kenang-kenangan saya 40 tahun yang lalu mengingat seorang yang murtad dari agama Islam, namanya Rusli Norvia, waktu itu masih muda. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, saya teringat pula satu buku yang saya baca. Seorang yang murtad juga dari Sulawesi, namanya Hamran Amri. Dia punya buku. Bahkan Hamran Amri ini sempat mau menantang Buya Hamka untuk berdebat masalah agama. Menurut ceritanya di Sulawesi ini, Hamran Amri ini pernah sakit dan istrinya meninggal. Lalu dia dibantu oleh orang-orang misionaris. Semenjak itulah dia sering berkomunikasi dan ujung-ujungnya akhirnya dia menjadi murtad. Masya Allah. Ayat apa yang bagus dibacakan kepada orang-orang yang murtad atau orang-orang yang akan murtad? Baca saja itu dalam surat 4, surat An-Nisa ayat 115. وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ الْهُدَى. Maukah aku beritahukan kepadamu orang-orang yang menentang agama Allah padahal sebelumnya mereka sudah mendapat petunjuk. Nah, sebelumnya dia sudah Islam. وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. Perlulah aku beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang sebelumnya sudah pernah mendapat petunjuk. Nuwallihi ma tawalla, dia lalu mengambil perlindungan selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dia sudah pernah dapat petunjuk, tapi dia mencari perlindungan lain selain dari lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nuslihi jahannam. Wa nuslihi jahannam. Mereka akan. Kenapa abang lari lo kemari? Iya, supaya orang tu lewat. Orang tu minta lewat. Ayo masuklah kau balik ke sini. Iya, masuk ni. Sampai bang. Wa nuslihi jahannam. Orang yang seperti itu nanti akan dijilat oleh api neraka. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Mereka akan memasuki neraka jahanam, sedangkan neraka jahanam itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Wa sa'at masira. Neraka jahanam itu adalah sejahat tempat kembali. Nah, demikianlah dulu Bapak Ibu saudara sekalian, masih bersambung di dalam perjalanan ini. Kita masih bincang-bincang tentang agama, tentang hal-hal kebaikan yang mendatangkan kemaslahatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.